tag titik jeda nantinya kita akan kasih preview esai gratis gitu. Oke, selanjutnya mungkin Kak Jo, apakah sudah di sini ya? Sepertinya belum. Kalau gitu mungkin dari kakak ada yang mau cerita lagi preparation beasiswa apa dan prosesnya udah sampai mana kayak gitu. Terus mungkin ada yang mau tanya tentang service-service yang dipunya titik jeda, siapa tahu bisa cocok sama planning-planning kakak-kakak semua di sini. Ada yang mau cerita lagi? Atau barangkali Kak Adel mau langsung ngobrol sama foundernya titik jeda Kak Afifa tadi buat alignin plan selanjutnya biar lebih mantap gitu ya. Apalagi AS lagi buka nih boleh juga. Ini kayaknya kajunya udah masuk deh, Taski. Udah masuk? Oke. Oh, oke. Kak Jo, oh ya, udah masuk. Oke, kita panggil aja ya. Oke, izin perkenalkan Kak Jo nih ya. Kak Jo ini merupakan awardee dari AHS. Nah, beliau tuh pertama menempuh studinya di Universitas Gadjah Mada, UGM, master di jurusan sosiologi, fully funded juga dari Pusbindiklatren Bappenas. Nah, setelah itu beliau melanjutkan studi di University of Melbourne, Januari sampai Desember 2024, meraih Master of Social Policy. Dan fully funded juga dari AS. Ini kan unik banget ya, beasiswanya ada satu di Indonesia, juga satu di Australia. Jadi without any further ado, mungkin teman-teman nanti bisa ngobrol juga langsung. Kita hari ini bakal dengerin langsung cerita proses apply, strateginya, sama pengalaman akademik kuliah di dua negara dari Kak Jo. So, welcome Kak Jo. Hai Kak, silahkan, floor is yours Kakak, thank you. Iya, makasih ya Kak. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih buat tim Titik Jeda udah bisa ngundang saya ke sini. Dan saya juga mau mengucapkan pertama-tama selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman semua yang sedang menjalankannya. Semoga bisa lancar ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya mau mencoba sharing tentang persiapan AS yang mungkin teman-teman sekarang semua sedang coba apply ya gitu ya. Mungkin ada banyak kategorinya, mungkin yang ada mulai dari awal yang masih sama sekali belum pernah nyoba, atau mungkin ada udah ke beberapa kali gitu. Atau mungkin hanya sekedar cari tahu gitu. Nah ini coba mungkin teman-teman kita bisa sharing di sini. Nah di sini teman-teman mungkin aku coba sharing dulu ya Kak layarnya langsung aja ya. Nah di sini teman-teman aku juga mau ini ya, maksudnya menyampaikan sebenarnya kalau aku itu bukan berarti misalnya sharing dalam hal ini aku lebih pintar, bukan ya. Nah sebenarnya ini kita sama-sama sharing, bisa mungkin teman-teman kalau mau berbagi pengalaman juga boleh. Di sini mungkin karena saya lebih dulu dapat beasiswanya, bukan berarti teman-teman bisa tidak bisa dapat ya. Di sini saya mau coba berbagi pengalaman saya. Nah di sini kelihatan nggak ya sharingnya Kak? Halo? Aman Kak Jo, kelihatan. Kelihatan ya? Full ya? Udah full ini ya? Oke. Di sana kelihatan full ya, Kak? Atau yang ini ya? Kelihatan full, ini udah sharing Full. session. Oke. Oke. Jadi teman-teman kalau bisa dilihat di sini saya gelar S2-nya ada 2 ya. Nah di sini kebetulan karena saya dapat program dari Split Site Master Program. Jadi itu kita kuliahnya itu di 2 kampus Indonesia dan juga di Australia. Jadi saat lulus pun kita outputnya bisa dapat 2 degree ya sekaligus gitu. Kemudian di sini saya juga mau tekankan juga, AS itu tidak mencari orang yang paling pintar, orang yang paling hebat, tapi mencari orang yang paling cocok gitu. Jadi kalau teman-teman merasa kayak saya bukan orang yang paling pintar di sini atau yang paling karirnya paling hebat gitu, jangan langsung merasa berkecil hati, karena di sini kita harus cari tahu dulu gitu. Sebenarnya AS itu mau cari orang seperti apa dan kita coba cocokkan gitu. Kita harus bisa align gitu dengan yang mau sama AS. Teman-teman kalau bisa lihat di sini saya tadi mungkin udah diperkenalkan juga ya. Saya itu
S1, S2-nya itu semuanya ya bersyukur ya, semuanya itu fully funded gitu. Mulai dari S1 saya di STIS kalau mungkin teman-teman itu malahan ada dikasih biaya hidupnya juga, mungkin nggak seberapa, tapi semua fully funded. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, mungkin sekedar informasi awal, saya itu S1-nya Statistika Ekonomi, kemudian saya bekerja di BPS itu jadi peranata komputer. Kemudian saya ngambil S2-nya itu sosial itu, sosiologi dan social policy. Di sini artinya teman-teman tidak ada kata tidak mungkin kalau kita mau coba apa ya uh, pindah gitu cross cross study gitu ya yang berbeda sama background pendidikan kita. Cuma nantinya kita harus bisa mampu jelaskan bagaimana semuanya ini align gitu. Jadi kalau ini mungkin saya contohnya contoh yang mungkin kurang ini ya tidak tidak pada umumnya gitu, tapi saya ternyata bisa gitu. Jadi teman-teman yang punya niat setelah S1 misalnya jurusannya apa dan setelah kerja saya merasa saya ternyata passion saya bukan di situ, saya mau coba yang ini. Nah itu bisa teman-teman, tinggal nanti teman-teman gimana cara jelasinnya di SI-nya dan dokumen-dokumen yang lainnya gitu. Kemudian ini untuk outline yang akan kita bahas hari ini itu ada 3, itu pendahuluannya, kemudian profil beasiswa AS yang saya bagi jadi 2, reguler dan SMP, kemudian esai pertanyaannya gimana cara jawabnya yang untuk 1-5. Kemudian pendahuluan. Nah ini teman-teman, AS itu kalau menurut saya itu salah satu beasiswa yang sulit untuk didapat gitu ya. Kenapa? Karena kompetisinya itu ketat gitu. Itu ada ribuan orang, mungkin sekitar tahun lalu mungkin sekitar 5.000 yang diterima cuma 200, dan bukan cuma dari kuantitasnya aja, tapi orang-orangnya itu memang kredibel, orang yang berkualitas gitu teman-teman, punya prestasi, kemampuan yang baik dan juga punya dampak gitu di masyarakat gitu. Nah itu saya kalau bisa bilang AS itu kompetisinya ketat dan juga memang benefitnya nanti banyak teman-teman. Itu kita semua dibiayai gitu, semua disediakan gitu, kayak apa ya, kalau bisa mungkin dibilang kayak seperti anak manja gitu, dimanjakan gitu dengan berbagai macam fasilitasnya gitu. Kemudian mungkin di awal gitu, mungkin teman-teman itu harus tahu untuk bisa mengenali diri gitu, passion saya apa gitu. Nanti ini keterkaitannya dengan memilih kampus gitu. Jadi kita harus tahu gitu dengan jelas jurusan dan kampus apa yang akan kita pilih gitu teman-teman. Jadi di awal-awal mungkin kita bisa coba pikirkan, kemudian tidak harus prestasi yang gemilang, tidak harus prestasi yang dia itu di tingkat nasional atau internasional, tidak. Itu akan lebih baik kalau teman-teman itu hanya punya prestasi mungkin di tingkat kabupaten atau kecamatan, tapi punya dampak nyata gitu. Pasti akan lebih bagus gitu, berdampak, akan dipilih gitu, akan dipilih lebih besar peluangnya kalau punya dampak nyata gitu, dibanding hanya sekedar prestasi yang gemilang. Kemudian teman-teman ini maksudnya bukan mendiskreditkan yang belum memiliki pekerjaan, cuman ketika teman-teman sudah memiliki pekerjaan, ataupun setidaknya punya organisasi yang berdampak ke masyarakat, itu adalah modal yang besar teman-teman, karena AS itu mencari orang yang ketika lulusnya dia bisa berdampak ke masyarakat gitu. Setidaknya ke pekerjaan teman-teman itu ada dampaknya. Bukan menutup kemungkinan orang yang fresh graduate tidak akan dapat. Ada kasus yang bisa dapat, cuman mungkin effortnya harus lebih besar ketika dia membuat esai, harus jelaskan visi ke depannya itu apa, reliable apa gitu, untuk bisa tercapai gitu teman-teman. Jadi mungkin bersyukur ya yang udah punya kerja gitu. Jadi bisa punya modal besar gitu untuk diterima. Kemudian aktif mencari informasi. Jadi mencari informasi itu mungkin kalau sumber utamanya ini di website AAI ya, Australia Awards Indonesia. Itu teman-teman silahkan dieksplor sebanyak-banyaknya gitu ya, website AAI itu. Kemudian selain itu juga aktif di media sosial juga yang dia itu tidak harus AAS juga, tapi media sosial yang bisa sharing-sharing tentang informasi-informasi yang terbaru gitu di media sosial. Kadang kita kan terlewat ya. Nah, saya contohnya kan kayak Titik Jeda itu ada mungkin yang cukup aktif ya, memberikan sharing-sharing beasiswa, itu kita bisa ikuti. Itu salah satu kasusnya itu saya dulu. Saya itu memang banyak ngikutin akun sosial media tentang saat saya apply dulu ya. Itu saya ikut dan saya lihat, oh ini ada informasi tentang penerimaan Split Set Master Program AAS. Nah, saya udah duluan nyiapin semua filenya. Nah, seperti teman-teman tahu kan saya kerjanya di BPS ya. Seorang PNS itu harus secara ini ya, harus ada aturannya, administrasinya.
Nah itu 1 minggu sebelum deadline-nya, pendaftarannya ditutup. Nah itu keluar surat penawaran dari kantor gitu. Nah itu waktunya cuma 1 minggu. Itu agak nggak mungkin menyiapin semua dokumennya. Nah itu di situ karena saya sebelumnya udah ikutin media sosial tadi, saya udah sebelumnya 3 bulan yang lalunya sebelumnya udah selesai gitu ngerjainnya. Otomatis itu bisa ngekat ya. Maksudnya setidaknya kita akan lebih baik persiapannya dibanding teman-teman yang baru 1 minggu aja gitu, teman-teman sekantor gitu, yang baru nyiapin seminggu. Dan dokumen kita lebih baik gitu dibanding mereka. Kemudian cari partner diskusi. Ini teman-teman, saya juga pengalamannya, ini merasa ini penting ya, untuk cari partner diskusi, misalnya nih nyari apa ya, jurusan gitu, ataupun informasi-informasi, deadline, kemudian termasuk yang paling penting itu esai. Teman-teman bisa diskusi dengan teman sekerjanya atau mungkin dosennya, gurunya, uh, atau mungkin juga platform seperti Titik Jeda yang menyediakan jasa untuk review esai. Karena memang teman-teman kadang kita merasa mungkin kita mampu di bidang itu, kita ngerasa kita, wah saya mampu nih gitu. Tapi karena mulai aja dulu gitu. Jadi teman-teman jangan tidak perlu menunda-nunda, kalau memang ada niat langsung aja gitu. Kayak persiapan bahasa Inggris, IELTS, TOEFL. Itu kalau saya kemarin itu persiapannya ya mungkin karena mungkin saya nggak begitu ini ya mahir gitu. Saya butuh 6 sampai 12 bulan itu persiapan IELTS sama TOEFL, karena bagi saya bahasa Inggris itu berbeda dengan ujian bahasa Inggrisnya sendiri. Karena IELTS dan TOEFL-nya sendiri saja saya kemarin belajar keduanya berbeda gitu. Buat saya harus butuh penyesuaian gitu. Jadi saya butuh 6 sampai 12 bulan gitu. Kemudian memilih kampus gitu. Teman-teman silakan coba cari sesuai keinginannya, passionnya gitu, dan bisa dikaitkan dengan pekerjaan ataupun background pendidikan. Itu kemarin saya butuh waktu 2 bulan. Itu harus spesifik, sama Cricos Code-nya juga harus dicari gitu. Kayak di Australia ada nulisnya CRICOS ya, Cricos Code itu. Kita harus juga tentukan itu apa. Kemudian persiapan administrasi buat saya itu 3 sampai 6 bulan. Ini agak-agak ini ya teman, tricky karena memang persiapan administrasi ini di luar apa ya, kuasa kita. Misalnya contoh nih, saya siapin legalisir ijazah dan transkrip saya itu saya harus nunggu mungkin kemarin itu sekitar 3 minggu baru itu. Nah, itu tergantung ya, bisa lebih cepat. Nah, karena itu di luar kuasa kita. Jadi, kalau saya kemarin sekitar 3 sampai 6 bulan kalau perkiraannya. Kemudian CV, NAD, referee report sama essay. Ini kalau bisa strong dia, strong alignment gitu. Semua harus align, saling mendukung. Dan ini juga ada yang dua poin ini, NAD nominating agency declaration sama referee report ini juga di luar kuasa kita ya. Jadi kalau di PNS itu atau di PNS itu ada nominating agency declaration yang harus ditandatangani oleh setara eselon 2. Kemarin itu saya butuh beberapa bulan mungkin baru bisa dapat ininya, NID-nya gitu. Kemudian review report ini seperti surat rekomendasi. Kalau kemarin itu dari dosen pembimbing saya dulu pas S1. Ya itu kurang lebih sama ya, mungkin sekitar 3 minggu atau sebulan gitu. Nah, kemudian CV kalau bisa dibuat yang terupdate, teman-teman silakan dibuat CV yang bisa menjual diri, dalam tanda kutip menjual diri. Teman-teman kemudian esai. Jadi kalau bisa di CV-nya, kalau teman-teman misalnya mau IT gitu, kira bisa di CV-nya ada tertulis gitu prestasi-prestasi di seputar dunia IT atau sejenisnya gitu. Jadi kalau bisa dia saling mendukung gitu. Kemudian terjemahan akte lahir dan paspor. Nah kalau ini teman-teman ini boleh pada saat sudah lolos, atau boleh kalau misalnya teman-teman punya waktu luang ya silahkan buat terjemahan akte lahir. Karena nanti diminta terjemahan akte lahir yang dia itu dari penerjemah yang apa ya, terakreditasi gitu kemarin. Kemudian paspor ini tujuannya untuk pembuatan visa kalau teman-teman sudah lulus gitu. Kemudian ini dia skema beasiswa AS. Ini ada reguler dan SMP. Mungkin yang kita biasa dengar itu yang reguler ya. Itu yang kita tahu ada targeted, ada non targeted. Non targeted ini untuk semua orang, sedangkan yang targeted ini itu ada equity target group dan juga PNS.
Ikuti target group itu untuk orang-orang yang misalnya contohnya nih, yang teman-teman disabilitas atau juga dari teman dari wanita perempuan yang dia itu tidak diuntungkan gitu ya backgroundnya. Terus kemudian dari beberapa provinsi tertentu ini seperti wilayah Nusa Tenggara Timur, Tenggara Barat, Maluku, Papua, dan lain-lain teman-teman bisa cek di websitenya. Kemudian yang PNS gitu. Jadi dua kategori ini itu akan punya privilege ya, akan punya privilege untuk bisa lolos gitu. Jadi teman-teman silahkan kalau memang ada terkait atau terlibat dengan targeted group ini bisa teman-teman mendaftarnya sebagai targeted group gitu, karena akan memudahkan, lebih memudahkan gitu. Kemudian, tapi tidak menutup kemungkinan ya, yang non targeted group ini juga bisa kok gitu, bisa dapat karena si AS-nya ini apa ya, prinsipnya itu diversity. Kalau bisa semua golongan itu bisa terwakili gitu. Jadi semua orang punya kesempatan gitu untuk bisa lolos. Kemudian IPK sendiri reguler itu dia di 2,9. Kalau yang pemerintah gitu ada yang 2,75 dan targetednya 2,9 gitu. Kurang lebih segitu. Nah, kemudian untuk IELTS-nya, jadi teman-teman untuk di awal kita itu bisa daftarnya pakai TOEFL dan juga bisa langsung pakai IELTS juga. Di sini 6 ya. Kalau mendaftar itu cuma diminta 6 aja gitu. Kalau kemarin saya 6 dan kalau sasaran 4,5, tapi nanti pada saat lulus kita itu tetap ngikut 6,5 gitu. Karena kita nanti ada PDT juga, Pre-Departure Training di Bali. Itu dan juga kadang bisa lebih besar kalau jurusan yang kita pilih di Australia itu mereka itu kayak misalnya apa ya, butuh kemampuan lebih dalam bahasa Inggris, misalnya kalau nggak salah apa ya, bagian teknis atau IT atau apa gitu, bisnis, itu mereka itu kadang minta required 7 gitu atau 7,5 gitu. Jadi kalau teman-teman milih itu ya siap-siap untuk IELTS-nya juga bisa tercapai seperti itu. Kemudian ini tadi ada yang kelewat ya. Oh iya, udah. Kemudian ini teman-teman, area fokusnya. Nah ini setiap tahun ini bisa berubah-berubah. Cuman yang di tahun ini Kak, saya cek kemarin yang seperti ini ya. Area fokus ini maksudnya jurusan-jurusan yang terkait dengan hal ini yang nanti akan punya peluang besar diterima oleh AAS. Kalau di sini ada 3 ya. Ada ekonomi yang sustainable, yang berkelanjutan, kemudian terkait dengan kebencanaan, kemudian ada terkait kelembagaan yang kuat. Ini di breakdown lagi, teman-teman bisa baca. Kalau bisa jurusan yang teman-teman pilih itu yang berkaitan dengan ini. Gitu. Mungkin kalau di luar ini mungkin agak kecil ya kemungkinannya untuk diloloskan oleh tim AS-nya. Kemudian ini yang kedua. Tadi kan yang regular AAS ya. Nah ini yang kedua split site master program. Nah split site master program ini dia AAS juga, cuman dia berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia atau IGOS, Indonesia Government Organizations. Ini IGOS-nya ini ada banyak ya, contohnya Bappenas, ada BPS juga, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Itu lumayan banyak gitu. Dan targetnya memang si PNS. Dia kompetisinya ini lebih kecil lagi gitu. Kemarin itu ya saya apa ya, mungkin ya kalau bagi saya strategi itu yang pertama gitu ya, maksudnya kayak mencari, karena saya juga orang statistik, selalu memperhitungkan peluang gitu. Jadi peluang mana yang buat saya itu lebih mudah untuk bisa lewat. Karena saya teman-teman itu pernah nyoba reguler, yang AS reguler, pernah juga nyoba yang ini, yang SSMP, dan saya lolosnya yang di SSMP, dan memang peluangnya lebih besar, karena dia itu selain untuk PNS, dia itu udah given ya. Jadi kampusnya sudah ditentukan, kampus Indonesia dan Australia sudah ditentukan, jurusannya sudah ditentukan, given semua. Jadi kalau kemarin saya ada 3 pilihan, gitu, ada kesehatan, ada pariwisata, dan juga saya kemarin social policy. Nah saya pilih social policy dan saingan saya itu cuman yang di social policy aja gitu. Yang lainnya tidak jadi masuk hitungan kompetisi saya gitu. Jadi semakin memperbesar gitu. Jadi kalau istilahnya bisa menang sebelum berperang gitu. Istilahnya. Meskipun belum final ya. Jadi di situ saya udah bisa nyingkirkan beberapa yang lain gitu sebelum mulai ujian gitu. Ini durasinya 2,5 tahun, setahun Indonesia, setahun Australia,
dan kurang lebih 6 sampai 20 minggu kalau nggak salah di Bali gitu. Tergantung skor IELTS-nya teman-teman. Semakin kecil skor IELTS-nya, semakin lama nanti di Balinya untuk PDT-nya. Kemudian output-nya nanti teman-teman seperti saya tadi dapat 2 gelar dari masing-masing kampusnya. Oke, teman-teman, ini bagian terakhirnya, bagian ketiga. Ini bahas esai tentang pertanyaan 1 sampai 5. Cuman ini disclaimer dulu ya. Ini sebenarnya gaya penulisannya itu tidak ada standar yang baku yang sudah ditentukan oleh AS seperti ini, tidak ada. Cuman dan juga ini mungkin yang saya sampaikan ini nanti tidak bisa menggaransi 100% ya, teman-teman. Karena kita anggap aja ini sebagai guideline kita, daripada seperti berjalan, setidaknya kita adalah tuntunannya gitu ya. Dan juga memang gaya, seandainya pun kita punya guideline ini, memang gaya penulisan orang, ide penulisannya itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi itu juga bisa berpengaruh, teman-teman. Oke, nah langsung, tapi ini ada perhatian dulu, attention. Sebelum kita masuk ke pertanyaan 1 sampai 5, itu silahkan nanti teman-teman gunakan metode STAR dan PIL supaya jelas dan sistematis. Ini nanti teman-teman saya tidak jelaskan secara spesifik di sini, bisa teman-teman pelajari di Google, cari di Google atau bahan yang lain. Itu maksudnya STAR itu mungkin teman-teman sebagian besar udah tahu ya, yang situation, task, action, result. Ya, kemudian itu untuk kayak kalau saya pakai buat kontennya, ide konten dari si paragrafnya. Misalnya nih kalau di saya situationnya, saya ceritakan latar belakang kalau di saya itu misalnya permasalahan, biasanya kalau di kantor saya itu pengolahan data dan analisis itu makan waktu yang cukup lama. Yang pengolahan data dan analisis statistik itu cukup lama, bisa mungkin sampai sebulan atau 2 bulan gitu. Itu situationnya, permasalahannya. Jadi saya sebutkan mention 2 bulan, angka yang spesifik gitu, terukur. Kemudian T-nya, task, itu apa sih yang harus dilakukan oleh dari pihak BPS-nya sendiri untuk menangani masalah ini. Mungkin ya harus dipersiapkan alat, tools, misalnya dari aplikasi program pengolahan data, ya supaya lebih cepat. Kemudian action-nya, action itu artinya harus dibuat aplikasi itu, harus dibangun si aplikasi pengolahan datanya. Kemudian R-nya itu result-nya apa. Nah, result S sama R-nya ini tadi biasanya pakai angka. Kalau tadi 2 bulan di S-nya, situation-nya, nah result-nya mungkin bisa kita langsung tuliskan dampaknya itu dengan menggunakan pengolahan itu, aplikasi pengolahan data itu, jadi bisa hanya 1 minggu saja gitu, selesai gitu. Jadi bisa terukur, teman-teman. Kemudian untuk struktur kalimatnya itu bisa pakai PIL, point, evidence, explanation, dan link. Itu biasanya kalau yang kalimat utamanya di kalimat P-nya tadi, itu kalimat pertama, kemudian diikuti evidence dari data-data yang dia memang terpercaya, yang kredibel. Kemudian di kalimat ketiganya bisa pakai explanation-nya dari 2 kalimat awal tadi, dan link, L-nya itu link untuk kalimat, untuk lanjut ke paragraf berikutnya. Jadi bisa teman-teman pelajari sendiri, ada banyak resources-nya tersebar di internet. Kemudian ini, di bawahnya ini untuk konten ya. Saya pakai ini, mungkin teman-teman bisa perhatikan, yang pertama genuine unique, seperti tadi ya. Kalau bisa kita jadi diri kita sendiri, tidak perlu menjadi orang lain. Kalau misalnya, oh ini seperti ini keren, tidak usah gitu. Jadi kita jadikan apa adanya aja, karena ya memang, ya itu tadi diversity, prinsip diversity. Ya setiap kategori, setiap orang, kelompok orang itu ya bisa terwakili gitu oleh AAS-nya sendiri, mereka memilihnya gitu. Jadi tidak perlu menjadi orang lain, jadi aja sejujur-jujurnya gitu pada saat menulis esai. Kemudian relevan ini maksudnya teman-teman silahkan buat yang tadi seperti yang area fokus tadi, jurusan-jurusan itu ya kalau bisa relevan itu juga dengan relevan dengan pekerjaannya juga gitu. Kemudian passionate dan leadership. Jadi teman-teman itu tadi kita harus menunjukkan kalau kita ini punya passion gitu, dan kita juga punya leadership gitu. Karena AS juga mencari orang-orang yang benar-benar passionate dengan bidangnya. Kemudian terukur, yaitu tadi jangan membuat sesuatu yang terlalu besar, yang dramatis, yang tidak bisa tercapai, yang tidak reachable gitu. Kalau bisa yang reachable aja, yang mungkin tidak terlalu besar tapi bisa kita pastikan ini bisa kita laksanakan gitu.
kemudian berdampak di lingkungan, society, kemudian alignment tadi ya, alignment baik di antara pertanyaan 1 sampai 5-nya sendiri dan juga mungkin alignment juga dengan ke dokumen-dokumen seperti CV tadi. Kemudian ini kita langsung masuk di pertanyaan pertama, kenapa sih kita memilih jurusan ini gitu. Jadi teman-teman boleh kaitkan dengan background pendidikan teman-teman sekarang gitu. Dan juga pekerjaan, kemudian cantumkan jurusan dan kampusnya secara spesifik gitu. Kalau bisa teman-teman lebih spesifik lagi, bilang di jurusan ini saya mau belajar subjek ini gitu. Karena subjek ini benar-benar yang bisa menjawab masalah saya selama ini gitu. Jadi kalau di poin ketiganya seakan-akan nggak ada pilihan yang lain gitu. Selain saya harus dapat ini baru bisa permasalahan saya ini selesai gitu. Gitu. Jadi dijelaskan kalau saya kemarin itu saya punya statistik ekonomi ya, background saya. Nah, setelah saya bekerja, saya ternyata menemukan kalau ekonomi itu sangat berkaitan erat dengan sosial. Jadi kayak nempel, nggak bisa dipisahin. Makanya saya butuh belajar tentang hal sosial dari case sosial. Kayak misalnya contohnya kemiskinan. Kemiskinan itu kan ada datanya dari BPS ya. Itu kan dia kalau kita lihat ini masalahnya ekonomi apa sosial ya, gitu. Ya kemiskinan iya masalah ekonomi juga, tapi ada sosialnya juga misalnya kayak apa ya bisa dikaitkan dengan kesejahteraan itu kan case sosial ya multidimensional variabel gitu. Jadi saya punya reasoning yang kuat untuk saya harus nih belajar tentang sosiologi, social policy gitu. Nah, itu masih relate. Jadi silakan teman-teman dijelaskan gitu di esainya. Kemudian di pertanyaan kedua, gimana sih caranya si nanti studi saya ini bisa berdampak ke karir saya. Nah, ini nanti teman-teman boleh sedikit apa ya, cakupannya untuk diri teman-teman pribadi ceritanya dan juga boleh agak nyenggol-nyenggol ke instansi atau ke negara gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini ke pribadi juga bisa. Jadi sebutkan angka yang terukur atau kategori target yang akan dicapai. Seperti tadi kan misalnya yang tadi 2 bulan pengolahan datanya dan analisis data itu 2 bulan, jadi misalnya hanya 1 minggu. Kemudian di sini kita bisa meningkatkan skill saya gitu. Saya bisa membangun program pengolahan data gitu yang didesain khusus untuk BPS saya sendiri di instansi saya sendiri. Kemudian juga bisa untuk karir saya sendiri karena misalnya saya kerja di sini, saya butuh ada S2-nya baru bisa saya naik pangkat gitu. Dan saya nantinya bisa jadi berdampak gitu. Itu bisa teman-teman bisa tuliskan di pertanyaan nomor 2 ini nanti. Kemudian yang nomor 3 ini, teman-teman harus menceritakan pengalaman, ini kontribusi ya, untuk memberikan perubahan gitu. Jadi teman-teman awalnya ceritakan dulu kondisi permasalahannya seperti apa gitu. Terus teman-teman silahkan ceritakan di sini nanti kegigihan teman-teman, kreativitasnya, keuletannya, dan apa usaha teman-teman yang untuk membuat inovasi perubahan gitu dari masalah-masalah itu. Jadi tidak terpaku dengan hal atau tools yang ada. Teman-teman bisa berimprovisasi, silakan ceritakan di sini. Ceritakan prosesnya dengan detail gitu. Kalau kemarin saya itu agak unik sih sebenarnya. Dan jadi saya tidak menjadi berusaha yang terbaik sih. Saya mencoba mencari cara gimana penulisan saya ini berbeda gitu dari yang lain. Nah, jadi biasanya kalau di instansi saya itu penulisan statistik itu disajikan dalam buku publikasi atau artikel, menulis artikel gitu yang publish atau non publish atau menulis di koran surat kabar. Tapi saya mencoba berbeda. Saya buat musik gitu. Saya membuat musik supaya statistik yang dikenal kaku dan membosankan, saya coba tampilkan dengan yang menyenangkan. Itu saya mungkin orang bakal senyum gitu ya, tapi saya nggak apa-apa gitu. Saya tulis aja, ya saya bikin musik yang terkait dengan statistik gitu. Dan saya upload di sosial media saya. Apa-apa gitu, justru malah bisa diterima gitu. Kemudian yang keempat teman-teman, ini dia minta kasih 3 contoh praktis gitu yang nantinya kamu bisa gunakan kemampuan kamu tadi setelah kamu dapat scholarship-nya
itu sebutkan gitu, apa aja gitu. Jadi kalau bisa, 3 hal ini kalau bisa berkaitan lah gitu, sejalan dengan yang di pertanyaan sebelumnya tadi. Tentang gimana kegigihan teman-teman yang sudah teman-teman lakukan, inovasi yang sudah teman-teman lakukan gitu. Kalau bisa sejalan dan bisa realistis untuk bisa dicapai gitu. Sebutkan tujuannya apa, misalnya kalau saya tadi itu pengolahan data ya, misalnya pengembangan tools gitu, pengembangan tools pengolahan data dan analisis statistik. Kemudian juga untuk meningkatkan literasi IT, kemudian untuk digitalisasi gitu. Jadi itu bisa teman-teman jelaskan. Kemudian, nah yang kelima ini, nah ini ya sejalan ya dengan 3 hal yang bisa teman-teman lakukan tadi, contoh praktisnya, tapi ini constraint-nya, permasalahannya itu apa gitu. Jadi dijawab gitu, diceritakan gitu, apa permasalahannya yang mungkin bisa muncul. Jangan, tapi ingat ya, permasalahan ini jangan buat karena kelalaian teman sendiri, misalnya karena malas gitu. Mungkin nanti saya malas mengerjakan ini gitu. Tapi itu kalau bisa dihindari gitu. Kalau alasan-alasan yang seperti itu, kalau bisa ya alasan-alasan yang memang misalnya kayak contohnya kendala geografis gitu. Misalnya cuaca tidak menentu atau ada bencana alam gitu. Kemudian peraturannya cukup menyulitkan saya untuk melakukan ini, ataupun SDM untuk saya tempat berkolaborasi rendah gitu, atau bagaimana gitu, ataupun keuangannya gitu, butuh pendanaan yang cukup besar misalnya untuk membangun aplikasi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk kelima pertanyaannya, ini materinya sebenarnya sudah selesai. Ini kata-kata untuk bisa kuat semangat teman-teman ya. Jadi saya tuh gagal 3 kali nyoba baru berhasil, bukan one shot ya. Jadi buat saya gagal bukan hasil akhir gitu. Jadi ketika gagal saya coba lagi gitu. Saya merasa ini bukan akhir dari cerita saya gitu. Saya harus coba lagi. Gitu. Kemudian scholarship itu bukan pembuktian siapa yang paling baik, siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tepat. Jadi yang lolos jangan merasa saya paling hebat nih. Ataupun yang tidak lolos merasa aduh saya yang paling buruk, tidak. Ini hanya ceritanya tentang relevansi atau ketepatan kita untuk diterima apa tidak. Jadi kurang lebih itu teman-teman, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menyimak. Saya kembalikan ke Kak moderatornya. Terima kasih. Thank you so much Kak Jonathan atas insight dan motivasinya. Oke, satu hal sih yang aku catat, ternyata Kak Jonathan juga bukan first shot ya langsung dapat. Jadi teman-teman tenang aja kalau masih percobaan pertama, percobaan kedua belum berhasil, mungkin di percobaan selanjutnya pasti ada momennya gitu ya. Kak, satu hal yang aku penasaran sih dari cerita Kak Jonathan nih kuliah di luar negara. Aku tuh penasaran kalau secara akademik ada nggak sih gap yang kakak rasain antara studi di Indonesia sama di Aussie. Terus habis itu aku penasarannya split side ini menurut kakak nambah added value kah atau justru jadi tantangan transisi gitu yang cukup menantang gitu di journey kakak. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya juga bisa langsung raise hand aja ya habis ini. Iya. Jadi Kak, kalau buat saya ada, tadi pertanyaan pertama, ini ya, ada nggak perbedaan secara kualitas ya gitu ya? Gap-nya mungkin secara Iya. risetnya atau dosennya. Gitu. Kalau buat saya sih sebenarnya, kalau kuliah itu kembali ke kita ya, maksudnya dengan secara fasilitas memang di Australia jauh lebih baik dibanding yang kalau saya yang di Indonesia. Cuman ya kembali ke kitanya sendiri ya, kita motivasi belajarnya gitu, kembali ke tujuan visi kita itu apa. Kemudian tingkat kesulitannya, saya merasa di Australia itu lebih demanding, tuntutannya itu lebih tinggi gitu. Mungkin ya gitu kayak, saya merasa kayak ini harusnya nilai saya dapatnya bagus gitu. Tapi pernah suatu saat ketika saya sudah yakin itu, nilainya ternyata di bawah ekspektasi gitu. Jadi kadang kayak, aduh nggak terima gitu kan. Tapi ya gitu. Kita coba apa namanya ya? Tanya ini kenapa ya? Salah saya apa? Saya merasa sudah benar di sini, tapi tetap gitu, mental gitu. Sininya tetap ya itu penilaiannya seperti itu gitu. Jadi mungkin mereka requirement-nya
buat saya ini lebih tinggi sepertinya dibanding yang saya di Indonesia, kayaknya gampang-gampang aja. Cuman positifnya Kak, itu em, kan saya ini lintas apa ya, cross background ya. Studi yang saya ambil ini beda benar-benar dibanding yang saya ambil sebelumnya. Nah, saya tertolongnya itu di Indonesianya. Jadi udah punya fundamental gitu. Dikasih belajarnya itu seperti makan bubur dulu gitu, sebelum makan makan nasi keras gitu. Jadi saya udah duluan dikasih pelan-pelan gitu, ini loh seperti ini. Kalau sosiologi itu seperti ini gitu, bedanya seperti ini. Memang saya kaget sih gitu, dari yang awalnya saya itu eh, apa eksak gitu, 1+1+2 gitu ya, kalau analoginya. Tapi setelah saya masuk sosial gitu, 1+1 belum tentu 2 gitu. Itu lompatan yang bikin saya itu bingung gitu. Ini gimana cara? Cuman karena itu tadi dari Indonesia kita kayak udah dikasih bubur dulu gitu. Jadi lebih gampang transisinya gitu. Izin mic-nya di sebelah karena agak error nih. Oke, thank you Kak Jo atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang mau raise hand dan tanya, yang mau nanya langsung aja raise hand ya, biar bisa langsung ngobrol sama Kak Jo-nya langsung. Tadi aku kayaknya ngeliat di komen ada yang nanya. Oke, di sini ada Kak Muhammad. Oke, Kak Muhammad silahkan boleh langsung open mic-nya. Halo Kak Junat Mendro. Ya, selamat Ya, pagi. halo Kak. Pagi. Saya mau bertanya Kak terkait dengan AAS ini kan banyak awardnya itu kan dari ya atau dari kementerian instansi entah itu PNS atau NGO ataupun ya, yang lainnya. Itu saya kan ini kan bukan termasuk dari instansi ya, bisa dikatakan saya itu freelance gitu. Nah, itu bagaimana cara nanti mengaitkan tentang rencana kontribusi yang tadi disebutkan tadi tadi Kak. Cuman kalau misalkan untuk yang punya instansi kan akan lebih mudah ya untuk menerangkan gimana caranya dia berkontribusi gitu Kak. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Iya Kak. Mungkin ini langsung dijawab aja ya Kak, atau mau ditunggu dikumpulin Ya, dulu? langsung dijawab aja Kak. Oh iya. Ya, jadi Kak sebenarnya eh, tadi aduh saya lupa lagi namanya. Tadi itu Kak untuk pekerjaannya, jadi itu bebas gitu. Kita itu bekerjanya untuk pekerjaan dari jenis apa aja. Jadi dia tidak harus luas gitu Kak, secara langsung berdampak ke masyarakat. Tapi hal-hal kecil aja sebenarnya bisa kita mention gitu sebagai nanti bisa kepake untuk hal ini loh. Misalnya kalau kakak, misalnya ada misalnya freelance-nya kakak ini berkaitan kan misalnya dengan beberapa pihak gitu. Nah, dengan kalau misalnya nanti setelah saya mendapatkan beasiswa ini gitu, hubungan saya gitu ke pihak ini, ke A, B, C, D ini, itu saya lebih bisa berikan kontribusi yang lebih baik gitu, atau pekerjaan saya jadi lebih lancar gitu, lebih apa ya, efektif gitu pekerjaan saya itu. Jadi sebenarnya society-nya ini dampaknya tidak harus yang luas, tapi secara dalam skop kecil aja, kalau kakak yang bagaimana ke beberapa pihak tadi bekerja samanya jadi semakin lebih lancar, itu bisa dimention gitu. Itu nanti bisa dampaknya ke sana gitu Kak. Itu. Mungkin nanti detailnya saya karena saya nggak tahu juga ini pekerjaannya apa, jadi mungkin saya nggak bisa ngasih contoh realnya ya. Mungkin kurang lebih seperti itu gitu. Itu Kak. Mudah-mudahan terjawab ya. Atau ada lagi yang mau diperjelas? Saya sih kerjanya freelance by gitu sih Kak. Jadi saya quality control tapi by project gitu. Jadi saya tidak terikat dengan satu instansi apapun. Istilahnya ya independent freelance gitu lah saya. Industrinya di kayak service and non-destructive testing gitu Kak. Jadi kalau dari saya sih Kak, sebenarnya Kakak bisa coba di-relate-kan dengan apa ya, job desk-nya ya. Job desk-nya Kakak itu nanti dampaknya ke apa ya gitu. Sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kan pekerjaan Kakak itu nantinya ujungnya itu bermanfaat sebenarnya ke masyarakat secara tidak langsung. Cuman di skopnya Kakak sendiri itu bisa mempermudah gitu ya. Apa hasil-hasil dari
studi saya ini nanti bisa saya relate-kan ke job desk saya ini, jadi nanti saya mengerjakannya lebih gampang gitu. Itu sih Kak, sebenarnya hal-hal kecil aja sebenarnya yang menurut kita remeh gitu, kita coba aja gitu, kita coba relate-kan ke pengaruhnya nanti manfaatnya gitu Kak. Gimana Kak, Kak? terima kasih Kak. Iya Kak, makasih Kak, semoga menjawab ya. Thank you Kak Jus dan Kak Muhammad atas pertanyaan pertamanya. Mungkin lanjut ke Kak Marcel ya. Silakan Kak Marcel. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi Kak Jonathan. Terima kasih juga untuk berbagi ilmu pada pagi hari ini. Sebenarnya saya sudah menyampaikan pertanyaan nih di kolom chat, tapi mungkin akan lebih baik kalau saya sampaikan dan bisa mengobrol secara langsung. Kebetulan ini baru pengalaman pertama saya mencoba apply di AAS dan jujur masih benar-benar meraba berkaitan dengan peraturan, rules, dan lain sebagainya. Jadi dalam menyusun esai itu Kak, apakah komponen dari kelima pertanyaan tersebut harus kita jawab secara berurutan atau memang tidak ada pola atau style tertentu selama kelima pertanyaan tersebut sudah terjawab di bobot soal, maka dia sudah menjadi sebuah esai yang utuh atau bagaimana. Terus untuk pertanyaan kedua Kak, kebetulan saya masih fresh graduate dan belum terikat dengan pekerjaan atau instansi khusus tertentu. Tapi kebetulan saya sedang membangun platform bersama teman-teman yang memang salah satu bidangnya itu berkaitan dengan bidang studi di AAS, yaitu di bagian demokrasi seperti itu Kak. Jadi apakah platform ini bisa saya jadikan sebagai sebuah insight bahwa saya sedang mencoba membangun sesuatu ke masyarakat, atau ada beberapa hal tertentu yang harus saya perhatikan dalam menyusun komponen tersebut? Mungkin sekian Kak, terima kasih atas kesempatannya. Iya baik, makasih Kak Marcel pertanyaannya. Jadi Kak, untuk esainya ini sebenarnya nanti kita itu, kalau kemarin saya ngisinya di platform namanya apa ya, saya lupa ya, Oasis, bukan Oasis ya. Cognito Form, nanti ada Cognito Form, jadi itu di website. Itu sebenarnya urutannya tidak selalu melulu seperti itu gitu, tidak seperti yang di slide saya nomor satunya pertanyaan ini, nomor dua pertanyaan ini, tidak gitu. Jadi tidak, jadinya artinya tidak ada urutan gitu, tidak ada prinsip urutan yang kayak harus dijawab dulu ini baru ini baru ini, enggak. Jadi intinya yaitu kayak yang kakak bilang tadi, yaitu yang penting pertanyaan itu dia saling relate gitu. Jadi tidak ada sequence ya, tidak ada sequence antara pertanyaan itu. Jadi dia itu yang penting penjelasannya itu saling relate, saling melengkapi gitu. Sama juga nanti kan mungkin kita itu dibatasi ya 2.000 karakter per pertanyaan. Itu 2.000 karakter kurang lebih 200 sampai 300-an words. Itu kan kita nggak bisa tuangkan semua juga ya di situ ya. Untuk apa informasi yang mau kita sampaikan, nanti juga bisa kita akali dengan CV-nya kita gitu yang mendukung gitu. Misalnya kayak saya udah melakukan ini, terus penjelasannya itu yang memperkuat CV-nya tadi di esainya kita. Jadi gitu Kak. Jadi sebenarnya CV-nya itu sebenarnya tidak sequence kan dengan si pertanyaan ini, tapi dia itu ya secara tidak langsung dia itu saling terkait gitu, menguatkan. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua, kakak lagi bikin platform ya, dia itu tentang pendidikan yang berkaitan sama AAS. Nah di sini saya lihat area fokus yang di tahun ini itu pendidikan itu ada Kak, itu di untuk yang ekonomi yang sustainable. Ya sebenarnya itu sih Kak, kalau aku lihat tadi gimana cara kita mengkorelasikan gitu dengan apa area fokusnya AAS gitu. Nah, kakak di sini modal awalnya udah ada nih, pendidikan itu masuk dari area fokus AAS. Jadi nanti kakak tinggal jelaskan gitu. Kalau menurut saya roadmap-nya ya, karena memang kan mungkin belum terrealisasi gitu, dan mungkin ini masih baru, dan kakak juga fresh graduate, silahkan tuliskan roadmap ke depannya itu apa, dan kalau bisa itu realistis, bisa reachable gitu. Cuma kakak jelaskan gimana sih nanti caranya ini bisa terrealisasi itu seperti caranya seperti apa gitu, yang meyakinkan nanti dari pihak AS-nya itu sendiri, kalau oh ini bisa kok gitu. Itu sih Kak kalau dari aku. Gimana Kak Marcel, apakah ada yang perlu dielaborasikan lagi, tanyakan lagi? Sudah cukup Kak, terima kasih atas jawabannya Kak.
Ya, Oke, thank you Kak. Ya mungkin lanjut bisa ke Kak Budi, silahkan boleh on mic juga. Ya, terima kasih Kak Jonat dan Kak Taskia. Jadi sebenarnya jauh-jauh ikut webinar, ternyata ketemu orang yang satu kampus dan satu instansi sama saya nih ternyata. Cuma beda pulau aja. Salam kenal Kak Jonat. ya salam kenal Kak Budi. Iya. Jadi ini mau nanya, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini kan SSMP ya Kak ya, ikut SSMP itu kan biasanya jurusan udah ditentukan ya Kak Jonat ya. Iya. Berarti dalam penulisan esai 1 itu kira-kira berarti kan kita cuma perlu menuliskan alasan pemilihan jurusan itu saja kan? Karena jurusannya udah tunggal, udah ditentukan. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian bedanya antara esai yang 2 dan 4 itu apa ya? Kalau 2 tadi kan bagaimana cara kita akan menggunakan ilmu kita gitu ya. Terus yang keempat itu 3 contoh praktis. Nah, bedanya itu apa ya? Kalau nomor 2 lebih ke cara penerapan ilmu dari course yang kita dapatkah? Lalu bedanya dengan 04 itu apa ya? Esai yang keempat. Seperti itu, Kak Jonat. Thank you. Oke Kak Jo bisa langsung jawab. Oke Kak. Ya jadi ketemu teman ini ya seinstansi. Ya jadi Kak Budi untuk yang pertanyaan yang pertama itu ya memang dia kan kalau yang SSMP ini given. Jadi gimana caranya kita kalau meskipun ini given ini harus tetap relevan gitu untuk kitanya nanti dampaknya di pekerjaannya kita. Jadi tidak perlu disebutkan karena ini given jadi saya ambil tidak gitu. Jadi kayak tetap gitu. Saya ambil ini given tapi saya memang saya perlu pendidikan ini gitu untuk pekerjaan saya, untuk kedepannya, untuk karir saya gitu. Jadi ini tetap harus dijelaskan gitu dan kalau bisa kuat gitu ya alasannya Kak gitu. Kemudian yang untuk tadi bedanya pertanyaan nomor 2 dan nomor 4. Kalau yang nomor 2 ini kalau saya lihat sih Kak, dia itu lebih apa ya, lebih general mungkin ya. Lebih general, dia mungkin tidak menyebutkan kegiatan praktisnya gitu, tidak menyebutkan kegiatan yang memang detail. Kalau kemarin saya itu apa ya? Kalau yang nomor 2 ini kemarin itu saya tidak menuliskan kegiatan detail yang saya tulis, yang mau saya lakukan ke depannya. Cuman kalau di yang 4 itu saya sebutkan itu instansi yang saya mau nanti bekerja sama dengan apa. Kalau kemarin itu saya sebutkan saya mau bekerja sama dengan Bapeda di daerah saya. Saya sebutkan detail. Saya bekerjanya itu nanti mau membicarakan tentang hal ini A, B, C, D. Kemudian yang di kedua, saya mau berkolaborasi dengan radio. Kan saya bikin lagu kan. Nah, saya sebutkan radionya radio apa gitu. Jadi benar-benar spesifik gitu di apa ya, nyata gitu. Benar-benar yang udah apa ya, realistis gitu, benar-benar realistis bedanya. Kalau yang nomor 2 ini mungkin lebih ke agak mungkin ke arah general tapi tetap masih terarah gitu. Gitu, Kak. Jadi nanti yang nomor 4 ini bisa memastikan kalau si AAS-nya ini pihak AAS ini tahu, oh ini orang memang udah tahu nih dia nanti mau kemana, instansi apa, dia mau bekerja sama dengan pihak-pihak mana saja gitu. Kita sebutkan aja gitu Kak. Semoga terjawab Kak. Oke, thank you Kak. Kemarin buat tesisnya 2 kali dong Kak? Atau gimana sih kalau SSMP ini? Oh iya. Iya, kalau yang kemarin Kak 1 kali aja. Karena kalau yang di Indonesia, saya itu kampusnya ya kita tahu ya, kalau Indonesia itu harus buat tesis. Tapi kalau kemarin yang di Australia saya master by course. Jadi nggak ada tesisnya, cuman ya kayak bikin tugas karya tulis, tugas-tugas biasa Kak gitu. Jadi 1 kali. Makanya saya itu duluan lulusnya di Australia, dapat ijazahnya duluan di Australia karena si tesis saya ini belakangan gitu selesainya. Jadi kita udah kuliah selesai semua kelas di UGM di Jogja, terus tesisnya belum selesai, langsung berangkat ke Australia. Jadi Australia tuh sambil belajar sambil ngerjain tesis yang UGM gitu Kak. Jadi setelah saya lulus Australia,
saya baru di wisuda juga di Indonesia gitu Kak. Oke, thank you Kak Jonat. Mungkin nanti lagi kalau masih ada waktu. Thank you Kak. Oh, iya, sama-sama. Oke, thank you Kak. Untuk selanjutnya ada Kak Alia. Boleh raise hand dan boleh on mic aja. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Jonat udah sharing-sharing tentang pengalamannya. By the way, aku mau bertanya ya, Kak Jonat ada nggak sih strategi switch career lewat studi master agar tetap meyakinkan, khususnya cara menuliskan esai ini yang menonjolkan transferable skills dari karir yang sekarang agar dianggap sebagai aset di bidang baru? Karena ngelihat beberapa kondisi sekarang dan fokus AAS di SDG tertentu khususnya, kayaknya aku nggak bisa terus-terusan ada di fokus karirku yang sekarang, kalaupun misalnya pengen aim untuk AAS gitu. Jadi adakah strategi tertentu untuk tetap convincing di bagian esai mungkin ya? Terima kasih. Ya Kak Alia, terima kasih pertanyaannya. Jadi boleh Kak, itu sebenarnya itu sangat reliable ya kalau kita mau berganti gitu. Passion kita itu kan sejalan ya, sejalan waktu kita bisa aja kayak gitu punya, oh saya ternyata passionnya ini gitu, mau berubah juga nggak apa-apa. Dan AS sangat terbuka dengan hal itu Kak. Jadi intinya Kak, kita jujur aja gitu. Jujur aja, kita genuine, kita jelaskan saya sudah menjalani ini sebelumnya. Nah, saya mau mencoba, saya merasa ini lebih saya lebih senang yang ini gitu, passion saya menemukan passion yang ini. Tapi yang perlu menjadi perhatian itu jangan memberikan kesan nantinya kalau kita itu misalnya kurang bertanggung jawab gitu. Misalnya kita udah memulai nih sesuatu di karir yang sebelumnya. Terus karena kita tidak mungkin bosan atau alasan apa gitu ya, kita ninggalin gitu aja, jadi kesannya jadi tidak bertanggung jawab. Kalau bisa jangan begitu nanti Kak kesannya gitu. Kalau bisa tetap kita selesaikan di karir sebelumnya dengan baik tanpa ada masalah. Namun kita mau coba sesuatu yang baru gitu dengan yang masih penuh ada tanggung jawabnya gitu, dibawa semua gitu ya Pak, diselesaikan semua tanggung jawab yang kemarin gitu. Jadi kalau dari saya sih itu sih Kak. Kita jujur aja dan jangan memberikan kesan yang tidak tidak bertanggung jawab gitu. Itu aja sih Kak, kalau dari saya. Oke, clear dariku. Thank you Kak. Iya, makasih Kak, sama-sama. Thank you Kak Jo. Ini juga menjawab pertanyaanku sih. Kalau misalnya switch karir S2 apakah masih memungkinkan gitu ya via AS. Oke, selanjutnya mungkin Kak Rifan boleh on mic. Oh iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, apakah kan saya itu berencana mengambil master bidang entrepreneurship dan innovation. Nah, karena saya itu sedang membuat sebuah aplikasi bersama teman-teman saya itu sebuah media website pembelajaran yang dalamnya itu seperti literasi digital seperti data science, digital marketing. Nah, kan saya backgroundnya S1 itu teknik informatika dan saya itu yang diperlukan membangun sebuah bisnis itu kan entrepreneurship. Nah, tapi ada yang menyebutkan entrepreneurship itu bukan studi prioritas atau kita hubungkan saja dengan pemerataan ekonomi atau transformasi digital. Nah, lalu yang selanjutnya itu rekomendasi itu ada 2 ya. Apakah boleh kedua-duanya akademik atau satu profesional? Dan yang terakhir itu apakah tanda tangannya boleh digital? Terima kasih. Sorry Kak, yang kedua tadi boleh diulangi nggak? Agak kelewat pertanyaan kedua. Oh, yang kedua itu rekomendasi suratnya itu kan ada 2 ya. Apakah boleh akademik kedua-duanya atau harus satu dari luar akademik? Oh iya Kak. Oke, jadi 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu tadi apakah entrepreneurship itu katanya tidak masuk ya. Ya sebenarnya ini sih Kak, bisa masuk aja sih. Ini kan kalau ada tata kelola ekonomi, sebenarnya itu kan entrepreneurship ya. Gimana menghubungkan apa yang kita geluti, pekerjaan kita geluti supaya dia itu bisa masuk dalam bisnis gitu ya.
Nah itu bisa Kak, dan kemudian nanti bisa jadi Kakak dukung dengan dari sisi kebidangannya yang Kakak jalani sekarang, yaitu tentang platform pendidikan literasi ya tadi ya, literasi, pendidikan yang tadi data science-nya juga tadi ya Kak. Nah itu bisa masuk nanti yang di transformasi digitalnya. Jadi semakin memperkuat reasoning Kakak nanti di esainya itu kalau memang saya ngambil entrepreneurship ini memang urgent gitu supaya bisa sustain bisnis platform digital saya ini gitu. Karena kalau saya tidak ambil, ya dia hanya di awal doang, startupnya selesai, terbangun, tapi tidak sustain gitu. Nah ini kan sedangkan ekonominya yang harus sustainable gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah harus akademis kedua-duanya? Jadi boleh nggak akademis kedua-duanya? Boleh Kak, boleh akademis kedua-duanya boleh. Nah, cuman kemarin itu kalau saya satu dari kantor saya, satu dari akademis. Maksudnya supaya lebih apa ya? Kalau kita lihat sudutnya itu ada dari sudut pendidikan dan sudut pekerjaan. Jadi bisa apa ya? Kalau bagi saya biar AS-nya tahu tuh, saya bukan cuma bagus di kampus dulu, tapi juga saya bisa bagus juga di pekerjaan. Jadi lebih apa ya? Gambarnya aja saya kelihatannya lebih jelas gitu. Cuma kalau di akademik juga kedua-duanya nggak apa-apa sih Kak, nggak ada batasan gitu, nggak ada batasan. Kemudian dari pihak lain juga nggak apa-apa, dari sehari-hari, misalnya kayak orang-orang yang kita biasanya bekerja sama sehari-hari juga bisa. Cuman kalau bisa itu sih yang makin memperkuat kita itu kelihatannya bagi AS itu oh ini orang bagus gitu. Dari sisi ini dan sisi ini diakui oleh orang-orang yang ada di situ. Kemudian yang ketiga apakah boleh tanda tangan digital ya Kak? Kalau kemarin saya itu semua scan-scanan Kak dokumennya. Scan-scanan dokumennya. Jadi memang kemarin itu saya tanda tangan asli tapi di scan gitu. Nah, si kertas aslinya itu tidak dikumpulkan. Jadi sebenarnya kalau AS tidak begitu, kalau saya lihat sih tidak begitu mempermasalahkan apakah itu yang tanda tangan basah atau tanda tangan digital. Cuman ya intinya tidak ada fraud, tidak ada kecurangan aja sih Kak. Gitu. Sejauh itu masih tidak ada kecurangan, gitu. Tidak ada kecurangan itu tidak apa-apa. Dan kalau digital kalau menurut saya sih aman-aman aja sih Kak gitu. Ini maksudnya digitalnya barcode ya, tanda tangan barcode ya Kak. Tanda tangan digital sih Kak. Oh yang ini ya, yang tanda tangan yang di scan gitu ya, spesimen tanda tangan gitu ya Kak. Ya kalau misalnya sih nggak apa-apa sih, kalau dari saya selama tidak melanggar ada kayak kecurangan gitu, kita meniru tanda tangan orang lain untuk dipalsukan gitu, yang penting jangan seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Oke, thank you Kak. Oke, mungkin boleh lanjut ke Kak Hertina. Oh iya, teman-teman, kita bisa tanya jawab sama Kak Jonat sampai jam 11.15 ya. Jadi feel free kalau masih mau tanya, boleh langsung raise hand aja. Oke, Kak Hertina boleh on mic. Siang Kak, Kak Jonat sama Kak Taskia. Saya ada 2 pertanyaan, saya sebutkan yang satu dulu ya. Saya seorang pengajar les, lulusan D4 Akuntansi Sektor Publik, tapi mau ambil jurusannya tuh di Economic and Research Policy. Nah, di sini nih saya sadarnya ada gap yang lumayan jauh dari pengajar les ke economic analyst. Tapi isu yang saya angkat itu membutuhkan di jurusan ekonomi ini. Nah, bagaimana saran Kakak untuk supaya saya bisa memperkecil gap-nya gitu? Sebelumnya saya mau nanya Kak, ini ganti, saya belajar ekonomi, mau jadi economic analyst ini mau tukar profesi apa mau tetap di profesi yang sekarang? Tukar profesi, tapi setelah lulus saya tetap bakalan ke tempat bimbel itu untuk ngasih akses informasi gitu. Kalau misalnya, kalau dari saya sih Kak, maksudnya kalau pendapat pribadi saya, kalau bisa
kalau misalnya kakak mau pindah apa namanya tadi, pindah jurusan gitu ya, sekolahnya itu nggak apa-apa, Mm-mm. asalkan nanti jurusan yang baru ini kakak bisa ceritakan nanti untuk pekerja jurusan ini bisa dipakai untuk pekerjaan yang baru gitu. Jadi fokusnya nanti jadinya kakak itu di pekerjaan barunya. Cuman ya itu nanti mungkin PR-nya kakak itu harus jelaskan gitu secara apa ya, yang udah terukur gitu. Saya nanti mau melamar di pekerjaan setelah dapat ini, saya mau melamar di pekerjaan ini. Saya akan dipastikan dapat di pekerjaan ini karena saya sudah digaransi oleh ini. Misalnya contoh ya. Jadi artinya tidak akan sia-sia si pendidikan yang si economic analysis ini. Meskipun sebenarnya kalau nanti kakak balik ke ini ke pengajarnya tadi, pengajar lesnya tadi sebenarnya kan kalau dilihat tidak ada kaitan secara langsung ya sama pendidikannya ditempuhnya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau dari pihak AS-nya pun sebenarnya kalau alasannya seperti itu, kalau saya rasa kurang kurang kuat nantinya. Ya, ya, itu sih emang Kak, tapi cuman emang itu tuh kan di AS itu kan ada 3 praktikal rencana kan. Nah, itu salah satu rencananya. Yang kedua tuh rencananya mungkin emang mau mendaftar di lembaga think tank gitu di bagian ekonomi sama policy juga. Habis itu emang setelah itu tuh mau lanjut ke kerjasama sama pemerintah sama perusahaan setempat gitu sih Kak. Iya itu enggak, justru berarti kakak nggak mention yang si lesnya tadi ya jadinya kan, yang 3 itu kan. Eh, ada yang Ada ya? bagian pertama gitu Oh, untuk tapi nggak apa-apa. jangka pendek. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya, asalkan tetap Kak nanti harus relevan ya sama nanti bisa sama kuliah yang Kakak si economic analysis ini, itu bisa nanti berdampak ke si lesnya ini apa gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, asalkan harus disebutkan itu nanti dampaknya kemana untuk lesnya ini nanti. Kalau misalnya tidak ada, saya menyarankan lebih baik yang berdampak aja gitu. Gitu Kak. Oh ya, baik, Iya. makasih ya Kak. Pertanyaan selanjutnya Kak, ini bagian pengabdian masyarakat tuh kan ada di bagian from AAS. Nah itu apakah saya bisa memasukkan juga pengalaman saya pengajar les dari pekerjaan saya saat ini, sekaligus saya masukkan pengabdian masyarakat karena pas libur sekolah biasanya saya menyediakan les gratis gitu. Oh gitu ya, berarti lesnya ini gratis ya. Eh enggak enggak gratis, Oh, cuman saya menyediakan saat libur ya, libur sekolah itu gratis. pengabdian masyarakat ya masuk sih Kak sebenarnya, masuk. Cuman ya kalau menurut saya sih eh, dia itu apa ya, memang misalnya nih akan lebih bagus lagi kalau misalnya itu rutin gitu programnya gitu. Dan kalau bisa maksudnya pasti gitu kan. Kalau misalnya itu hanya pas tertentu aja event-event tentatif yang ada event-event tertentu aja dia berjalan, mungkin AS-nya mungkin menilainya mungkin nanti ini dampak ke masyarakatnya agak kurang kencang gitu. Tapi kalau misalnya kakak setiap awal bulan gitu, yang bulan genap gitu, misalnya berarti Februari gitu, April gitu, setiap awal bulan genap saya adakan program yang gratis gitu. Nah itu kan pasti ya, itu dampaknya terukur gitu sama AS. Oh ini dampaknya jelas nih. Dibanding yang kalau tadi itu hanya untuk waktu-waktu tertentu, kalau misalnya lagi ada waktu luang, lagi libur, dikasih les itu mungkin agak kurang kuat jadinya sih Kak. Oh iya, makasih banyak ya Kak sarannya. Iya, sama-sama Kak. Thank you Kak Jonathan dan Kak Hervina. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Kak Meli, habis itu kita tutup sama-sama ya. Silakan Kak Meli. Selamat siang Kak Jonathan dan juga Kak Taskia dan teman-teman semua. Saya ada beberapa pertanyaan Kak, tapi sebenarnya pertanyaannya cukup teknis administrasi banget sih. Jadi di akte saya itu tuh ada perbedaan dengan berkas dokumen lainnya seperti ijazah atau KTP, KK. Jadi nama saya itu kayak ada spasinya gitu di akte kelahiran. Nah, sebenarnya kalau misalkan kayak gitu case-nya, apakah itu mempengaruhi proses administrasi? Kalau misalkan saya nggak merubah akte saya gitu, karena ternyata ngubah akte tuh cukup susah gitu prosesnya.
Itu satu. Yang kedua terkait IELTS. Jadi kalau misalkan kita melampirkan ketika daftar itu pakai IELTS dan misalkan kita shortlisted nih untuk wawancara, apakah kita tuh tetap ikut tes IELTS ya? Karena dari beberapa source yang saya baca atau pernah ikut webinar juga itu jawabannya beda gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Jonat gimana? Oh, satu lagi sih Kak. Satu lagi adalah jadi kan di AAS itu sebenarnya kita bisa milih 2 preference ya. Nah, itu tuh lebih baik kita pilih satu aja, kayak fokus di jurusan A, di kampus A, atau sebenarnya kita nggak apa-apa nih isi dua-duanya, baiknya gimana gitu. Terima kasih, Kak. Kak, sorry kelewat yang pertanyaan nomor 2 boleh nggak Kak? Tolong diulangin. Sorry kelewat. Oh, pertanyaan nomor 2 Ya, terkait IELTS. IELTS. Heeh. Iya. Ya, kalau misalkan kita submit, kan kalau AAS itu bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL, ITP gitu ya. Nah, misalkan kita pas daftar itu udah pakai IELTS dan kita lolos nih di tahap administrasi, jadi shortlisted untuk wawancara. Nah, itu tuh kalau kita udah pakai IELTS, apakah kita tetap harus tes IELTS dari AAS atau itu cukup yang TOEFL, ITP aja yang tes IELTS-nya gitu? Oke, Kak. Yang Oke, pertanyaan makasih. pertama, ya, makasih Kak. Jadi pertanyaan pertama ini ada kasusnya juga Kak di angkatannya saya gitu. Dia beda antara dokumen birth certificate-nya, akta lahirnya sama yang di KTP beda. Itu akhirnya bisa berangkat gitu. Sama kemarin juga bermasalah waktu itu. Sebenarnya masalah terbesarnya itu nanti pas buat visa Kak, visa ke Australia. Karena kan memang Australia ini cukup strict ya sama administrasinya gitu untuk mencegah ada imigran gelap gitu. Nanti di situ sih yang paling tantangan terbesarnya di sana. Cuman kemarin itu teman saya ini, sebenarnya saya nggak begitu ngikutin detailnya ya, tapi dia bisa berhasil. Kalau nggak salah dia ngelapor dulu ke pihak AAS-nya gitu. Cuman saya sorry Kak, saya belum untuk detailnya, mekanisme saya kayak kurang paham. Cuman itu bisa teman saya bisa berhasil lulus. Mungkin dia kemarin itu kontak orang AAS-nya. Kalau mungkin dari saya mungkin ada ini ya, kayak administrasi. Mungkin Kakak bisa melengkapi administrasi tertentu yang bisa menerangkan kalau nama yang ada di birth certificate itu sama dengan yang di KTP. Kalau mungkin salah satunya mungkin dari ada ya pengadilan ya, mungkin bisa ya ada memfasilitasi kayak nama ini benar gitu, dari pengadilan gitu kalau nggak salah ada mereka punya seperti itu. Cuma nanti saya kurang paham detailnya Kak. Mungkin salah satunya seperti itu, dan yang paling penting dilaporin dulu Kak. Jujur aja gitu, terbuka aja ke pihak AS-nya, saya itu seperti ini gitu, disampaikan aja. Kemudian, itu tidak masalah. Kemudian tentang IELTS tadi, jadi saya IELTS-nya itu Kak 3 kali. Jadi meskipun saya udah lulus di awal waktu di administrasi, saya itu ujian lagi di waktu administrasi, saya ujian IELTS sebelum, jadi pakai dana sendiri. Saya lolos administrasi, nah ada lagi tahapan harus tes IELTS lagi. Itu yang udah kedua gitu. Itu gratis, tapi itu gratis, dibiayai, transportasinya dibiayai, terus biaya tes dibiayai, semua 100% dibiayai. Nah, yang ketiga, waktu sebelum saya berangkat kan saya SSMP ya Kak, case-nya. Sebelum saya ke Australia, saya tes lagi IELTS, gratis lagi memang. Jadi saya 3 kali tes IELTS-nya. Gitu. Jadi tetap apa ya Kak? Tetap tes lagi gitu. Tetap Oh, tes lagi. jadi pas mau misalkan lolos ke tahap interview, tes IELTS juga gitu ya, Mas? Iya, tetap tes. Oke. Meskipun nilai kita itu sebenarnya udah Mencukupi. mencukupi, tapi tetap. Dan memang sih bebannya ada sih Kak. Kalau misalnya Iya. seandainya nilai kita turun atau malah justru nggak mencapai nilai gitu. Tapi ya syukurnya kemarin saya ini sih aman gitu nilainya. Iya. Oke. Yang ketiga itu tadi tentang Jurusan pilihan. Oh iya. Pilihan jurusan. Jadi boleh Kak milihnya itu 2. Tapi kalau saran saya lebih baik pilih jurusan yang sama di kampus yang berbeda. Gitu. Jurusannya tetap sama, itu menunjukkan kalau kita memang passion-nya di jurusan itu. Nah, kampusnya itu opsional gitu. Boleh sih kampus A atau kampus B. Jadi gitu Kak. Mending seperti itu. Mending seperti itu atau mending satu aja nih, satu. Jadi beneran cuma di situ aja kalau menurut Pak Jonat. Oh, itu bisa juga Kak. Kalau misalnya itu bisa satu, kalau misalnya
kadang ada ini Kak, satu jurusan itu cuman ada di kampus itu doang mata pelajaran A-nya gitu. Kakak misalnya Oh, nyari ya, ya. mata pelajaran A nih, subjek Mm-mm. A itu. Nah, itu cuman ada di kampus itu. Di kampus yang lain nggak ada. Nah, itu biasanya Kakak satu jurusan, satu kampus aja boleh gitu. Hmm. Oke, mau konfirmasi dikit lagi yang terkait birth certificate tadi yang kakak cerita, itu kan temen kakak konfirmasi ke pihak AAS Indonesia ya. Nah itu kalau boleh tahu atau kalau kakak tahu, itu konfirmasinya ketika kita udah mau daftar atau kalau misalkan lolos aja nih ke tahap selanjutnya ya baik. Sebenarnya sih dari awal sih Kak, amannya. Oh iya Amannya sih. dari awal banget gitu. Jadi kalau bisa sih kalau Kakak punya tadi dokumen pendukung yang menjelaskan kalau nama di birth certificate sama di Hmm, KTP-nya itu sebenarnya sama, itu lebih bagus lagi sih. hmm. Oke, makasih Kak. Sama-sama Kak. Oke, thank you Kak Meli, thank you Kak Jonat. Itu mungkin pertanyaan terakhir ya yang bisa kita tanyakan. Mungkin selanjutnya teman-teman bisa langsung tanya di WA grup kita, nanti akan dijawab juga. Oke, mungkin terakhir Kak Jonat barangkali ada motivasi dan closing statement buat kita semua nih pejuang beasiswa, boleh disampaikan. Waduh. Jadi ya itu, ya sebenarnya saya belum nyiapin closing statement-nya, cuman yang itu tadi sih. Kalau saya merasa saya bukan orang yang paling pintar atau yang sebenarnya saya banyak privilege ya. Saya bukan orang yang non privilege. Saya lahir besar di daerah 3T, teman-teman kalau tahu Nias. Itu ya pendidikannya kalau bisa dibilang ya gitu. Cuman saya berjuang terus gitu. Gimana caranya saya bisa tetap interact gitu dalam yang saya cita-citakan gitu. Jadi banyak kegagalan dan itu bukan hasil akhir bagi saya. Dan scholarship itu yang penting harus percaya diri karena scholarship itu nyari yang paling tepat, yang paling cocok, bukan yang paling pintar. Itu aja sih teman-teman. Jadi tetap semangat aja. Oke, tetap semangat teman-teman. Oh iya, aku mau ngingetin satu lagi, jangan lupa post story dan tag titik jeda.com ya, karena nanti akan ada hadiah menarik review esai gratis dari tim titik jeda. Barangkali bisa mempermudah dalam persiapan teman-teman untuk apply beasiswa. Oke, karena udah jam 11.20 nih ya, semangat banget tadi teman-teman tanya jawabnya.